Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafah Subhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik visual, vokal, dan verbal dalam public speaking. Nah, ada beberapa teknik dasar dalam public speaking. Yang pertama ada teknik visual. Nah, visual memiliki peranan penting dalam public speaking karena visual mengacu pada semua hal yang dapat dilihat oleh audiens saat seorang pembicara berbicara, termasuk ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan cara berpakaian. Nah, penelitian menunjukkan bahwa 60-70% komunikasi manusia bersifat nonverbal. Kemudian 55% perhatian audiens memperhatikan ekspresi dan bahasa tubuh, dan 87% informasi ditangkap oleh audiens melalui penglihatan. Kemudian aspek visual yang harus diperhatikan. Yang pertama, pakaian yang rapi dan sesuai acara. Yang kedua, bahasa tubuh yang mendukung pesan yang disampaikan. 3, senyuman yang tulus agar audiens merasa nyaman. 4, gerakan tubuh yang proporsional dan tidak berlebihan. Yang kelima, gunakan kotak mata untuk membangun koneksi dengan audiens. Selanjutnya, latihan untuk meningkatkan visual. Yang pertama, latihanlah di depan cermin untuk melihat ekspresi wajah saat berbicara. Yang kedua, latihan merekam diri sendiri untuk memutar bahasa tubuh dan ekspresi. Yang ketiga, latihan berbicara dengan berbagai ekspresi wajah agar lebih ekspresif dan tidak kaku. Selanjutnya ada teknik vokal. Dalam komunikasi lisan, suara merupakan alat utama yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Suara yang kuat, jernih, dan berenergi akan lebih mudah menarik perhatian audiens dibandingkan suara yang lemah dan tidak bertenaga. Adapun jenis-jenis suara itu ada 2. Yang pertama, suara pria. Ada tenor, bariton, dan bass. Yang kemudian ada suara wanita, ada sopran, mezzosopran, dan alto. Nah, untuk suara pria pada tenor, suara pria paling tinggi sering digunakan dalam musik klasik. Adapun bariton, suara menengah antara tenor dan bass. Kemudian ada bass, suara pria paling rendah terdengar dalam dan berwibawa. Yang kemudian ada suara wanita pada sopran. Sopran merupakan suara paling tinggi yang sering ditemukan dalam paduan suara. Sedangkan mezzosopran yaitu suara sedang antara sopran dan alto. Kemudian ada alto, yaitu suara rendah pada wanita yang terdengar lebih berat dan dalam. Adapun ciri-ciri suara yang baik dalam public speaking, yang pertama itu menyenangkan, yang kedua alami dan tidak dipaksa, yang ketiga jelas dan kuat, yang keempat dinamis dan berenergi, dan yang kelima mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada teknik vokal yang perlu dikuasai, yaitu ada nada, yakni nada suara, kemudian kekuatan suara, yang ketiga timbre atau warna suara, yang keempat kecepatan atau tempo, kecepatan berbicara, yang kelima ada volume, yang keenam fungsi, dan yang ketujuh artikulasi. Adapun latihan mengasah kualitas suara, ada beberapa. Yang pertama, latihan pengucapan huruf vokal. Yang kedua, latihan membaca dengan suara keras untuk meningkatkan artikulasi. Yang ketiga, latihan pernapasan. Selanjutnya ada teknik verbal, yakni seni menyampaikan pesan dengan efektif. Verbal merujuk pada bagaimana seseorang berbicara dan menyusun serta memilih kata-kata untuk menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Adapun strategi dalam verbal yang efektif, yang pertama adalah kita bisa menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan langsung ke poin utama. Yang kedua, kita bisa gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens sesuai dengan latar belakang mereka. Yang ketiga, perhatikan durasi bicara karena audiens mulai kehilangan fokus setelah 10-20 menit. Yang keempat, buka dengan kuat karena 60 detik pertama sangat menentukan kesan audiens terhadap pembicara. Yang kelima, gunakan cerita atau kutipan inspiratif untuk menarik perhatian audiens. Adapun yang selanjutnya adalah latihan untuk meningkatkan kualitas verbal.
Yang pertama, kita dapat latihan berbicara selama 60 detik tanpa henti tentang suatu topik. Yang kedua, latihan membaca dengan suara keras untuk meningkatkan artikulasi dan intonasi. Yang ketiga, latihan menyusun ulang kalimat agar lebih efektif dan menarik. Dan yang keempat, latihan berbicara di depan cermin untuk melihat ekspresi dan gerakan tubuh.